ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله Hadratul Muhtaramin, para syiban yang kami muliakan, wa khusus bidzikri Al-Habib Ali bin Al-Hamid mata'anallahu ta'ala bituli hayatih wa riayatih, para syiban orang-orang tua kami, para ulama, para habaib, para jamaah ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah bahwa pada malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian kita kitab Al-Faidul Mukhtarah li saliki tariqil akhirah. Salawat dan salam terlimpah ruah kepada hadratul Rasul Sayyiduna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikut sekalian. Amin Allahumma amin. Fa insyaallah malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu pada bab fawaidul ju', faidah rasa lapar, yang kita membahas pada poin keempat. Yang ini kita ulangi karena ini ada beberapa poin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Qila li ba'dihim awsini. Dikatakan ada seseorang yang berkata kepada mereka para ulama yang ia mempunyai ilmu yang sangat dalam, ketika dimintai nasihat maka orang itu menyatakan awsini, tolong berikan aku wasiat. Faqala, beliau menjawab, ulama ini yang wali min awliyaillah menyatakan, in syi'ta jama'tu laka ilmal ulama wa hikamal hukama'i wa tibbal atibba'i. Jika engkau berkenan, jika kau ingin, maka aku akan mengumpulkan kepadamu, untukmu, yaitu konsentrasi atau ilmunya para ulama dan kebijaksanaannya ahli hikmah dan ilmu kesehatannya para dokter. Dan itu aku kumpulkan kesemuanya itu dalam 3 kalimat. 3 kalimat yang ini menghimpun ilmunya ulama, hikmahnya ahli hikmah, kemudian ilmu kesehatannya para dokter. Apa itu? Amma ilmul ulama'i, adapun ilmunya para ulama, fa idza su'ilta amma la ta'lamu faqul la a'lamu. Apabila engkau ditanya tentang perkara yang kamu tak tahu, maka katakanlah aku tidak tahu atau saya tidak tahu. Dan ini sudah kita bahas pada pekan yang lalu. Wa amma hikamul hukama'i, dan adapun hikmahnya ahli hikmah atau orang-orang yang bijak bestari. Fa idza kunta jalisa qaumin fakun askatahum, maka apabila engkau berada di tengah satu kaum, engkau menemani mereka duduk, fakun askatahum, maka jadilah engkau adalah orang yang paling pendiam, orang yang paling diam di antara mereka.
Fa in asabu kunta min jumlatihim, apabila mereka benar, maka engkau masuk dalam kelompok orang yang benar tersebut. Wa in akhta'u, dan apabila mereka keliru atau salah, salim tamin khata'ihim, engkau akan selamat dari kesalahan mereka. Artinya orang yang diam ini, hikmahnya diam ini ada kebaikan tersendiri. Bahwa pertama, biasanya orang akan lebih segan kepada orang yang pendiam dibandingkan dengan orang yang banyak ngomong. Ada orang yang banyak ngomong, dia alim banyak, maksudnya ilmunya luas, Masya Allah. Tapi terkadang kita jumpai, maka orang-orang yang pendiam kadang-kadang kita tak terukur. Nah, karena tak terukurilah, maka orang akan segan, takut berbuat salah. Nanti kalau ngomong sama orang pendiam ini, kalau kita menjelaskan sesuatu, dia ternyata lebih paham daripada kita. Kemudian kalau ternyata dia tak paham, maka kita pun tetap menaruh segan padanya karena kependiamannya itu. Maka ikhwan dimuliakan Allah, dan ini yang memang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diceritakan oleh Sayyidina Zaid bin Thabit bahwa kami ini, saya, kata Sayyidina Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, termasuk orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Artinya kedekatan ini ditunjukkan, disampaikan dalam bentuk tahaddusan bi ni'matillah, menceritakan nikmat Allah. Kalau wahyu turun, kata beliau, maka aku adalah orang yang dipanggil. Karena beliau ada apa? Siapa? Sekretaris pribadinya Rasulullah, katibul wahyi, beliau pencatat wahyu Rasulullah. Jadi kalau wahyu turun, maka Sayyidina Zaid bin Thabit yang pertama dipanggil untuk mencatat wahyu. Maka ya ikhwan, artinya bayangkan misalnya 30 juz, 114 surat, 6.300-an ayat, itu dikelompokkan berapa kali turun, maka berapa kali Sayyidina Zaid bin Thabit dipanggil Rasulullah. Maka beliau menceritakan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu ceritakan Sayyidina Zaid bin Thabit, kalau bersama kami, beliau itu kalau enggak lagi sedang tidak turun wahyu, sedang tidak ngajar, sedang tidak memberikan pencerahan, pengarahan kepada kami, maka beliau adalah orang yang paling pendiam di antara kami. Kalau kami cerita, maka sesekali beliau menimpal. Kami cerita bab dunia, beliau ikut cerita. Kemudian kami cerita tentang masakan istri kami, maksudnya masakan istri masing-masing, beliau ikut di pembicaraan tersebut. Dan ketika kami menceritakan kebodohan kami di zaman jahiliyah, kami tertawa terpingkal-pingkal, kemudian kami terbawa terpingkal-pingkal, beliau senyum sampai kelihatan gigi taringnya beliau. Artinya apa? Artinya bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam itu menghargai pembicaraan orang, tidak memonopoli pembicaraan. Beliau kalau tak turun wahyu, beliau banyak diam dibandingkan daripada ngomongnya. Nah ikhwan, maka ini hikamul hukama, ilmu hikmahnya para ahli hikmah adalah kalau kita berada di tengah orang banyak, di satu perkumpulan, di satu majelis misalnya, yang di situ orang banyak ngobrol, maka kadang yang kita harus paling berhati-hati terhadap siapa? Terhadap orang yang paling pendiam. Kadang-kadang orang yang paling banyak ngomong, ternyata di kelompok yang ngobrol itu ternyata beliau yang paling alimnya. Kadang-kadang kalau di tengah satu kelompok yang banyak ngobrol, ternyata tiba-tiba yang bayar yang paling pendiam ini, bukan yang banyak ngomong, biasanya itu. Ikhwan dimuliakan Allah SWT. Artinya bahwa kalau kita menjadi orang yang paling pendiam, kalau satu kelompok tersebut benar, dia masuk dalam kelompok yang benar. Dan kalau ternyata yang mereka itu salah, maka dia selamat dari kekeliruan dan kesalahannya. Ini bagian dari hikmah. Kemudian wa amma tibbul atibbai, dan adapun ilmu kesehatannya para dokter, maka pesan beliau, fa idza akalta ta'aman fala taqum illa wa nafsuka tashtahihi. Beliau menyatakan, apabila engkau makan makanan, maka jangan engkau bangun, jangan engkau berhenti, kecuali nafsumu, keinginanmu masih ada pada makanan tersebut. Tidak sampai enak lah, akan ada ini. Wong ini kan kalau lagi pengen nian makan, bisa lapar ya, lapar.
lagi dari puasa kemudian makan. Itu kan ada nafsu kita, keinginan untuk makan. Nah, berhentilah ketika kita masih punya keinginan terhadap barang tersebut. Jangan ketika kita sudah tinggal ngunyah nyobain, tinggallah capek nyobain, ini perutlah berisi, kemudian baru berhenti. Artinya maksud beliau, dalam kondisi kita belum terlalu kenyang, maka berhenti dah saat itu. Belum sampai kita misalnya sampai sampai kekenyangan nian. Bahasa Palembangnya apa bahasa sini? Kalau wong sampai kekenyangan nian itu, bahasa kami di dusun itu mengkayangan. Sampai dak senep, sampai senep lah dak pacak bernapas lagi saking senaknya karena banyak makanan. Itu sudah kehilangan nafsu makan. Biasanya orang kalau sudah seperti itu paling ngunyah sudah tidak ada keinginan. Nah, kata pesan guru tersebut, apabila engkau makan, maka makanlah dan berhentilah ketika engkau masih menginginkan makanan tersebut. Artinya tidak sempurna kenyang kita. Fa innahu la yanzilu bi jasadika ghairu maradil mauti. Jazakallahu syukran. Maka sesungguhnya hal tersebut la yanzilu bi jasadika, tidak turun kepada jasadmu, artinya tidak menimpa jasadmu ghairu maradil mauti, kecuali penyakit kematian. Artinya orang yang mampu memanage makanannya, artinya pola makan, dalam bahasa sekarang ini mengatur pola makan, maka orang tersebut dia tidak akan sakit, kalaupun sakit menjelang kematian. Nah, ini ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa menunjukkan bahwa ternyata memang faktor makanan sangat berpengaruh pada metabolisme tubuh, pada kesehatan manusia, dan ternyata mengatur pola makan sebelum sampai kenyang dan kita berhenti, itu merupakan bentuk yang harus kita hargai. Ini hebat orang seperti ini. Masih pengen tapi dia berhenti. Masih belum kenyang nian, dia sudah stop. Nah, kita ini kan makan ketika lapar, berhenti setelah kekenyangan. Nah, ini masalahnya. Ya. Sehingga muncul vitamin naik ke mata, kalau bersender langsung tidur segala macam. Hakata. Kemudian selanjutnya dalam poin kelima, hukiya anna ar-rasyida jama'a arba'ata atibba'in hindiyin wa rumiyin wa iraqiyin wa sawadiyin. Dinyatakan bahwasanya Ar-Rasyid, Harun Ar-Rasyid itu pernah mengumpulkan 4 dokter atau ahli kesehatan Hindi, dari India, Warumi, orang Romawi, orang Itali, orang Eropa, wa Iraqi, orang Irak, wa Sawadi, dari mana Sawadi? Min Sawadil Iraq, wa kullun minhum mahirun fi fannihim, dari Sawadil Iraq, di daerah Irak. Wa qala, kemudian Harun Ar-Rasyid menyatakan, liyasif kullu wahidin minkum ad-dawa'a alladzi la da'a fihi. Maka hendaklah 4 orang kalian, kata Harun Ar-Rasyid, bikinkan resep yang dari resep tersebut itu mengandung obat yang tidak ada penyakit padanya. Artinya obat yang tak ada pantangan. Kadang-kadang ada obat ada pantangan. Maka kata beliau, aku minta resep dari kalian berempat ini, bikinkan resep obat yang obat tersebut tak ada pantangan di situ, tak ada penyakit di situ. Maka kemudian selanjutnya, fa wasafa kullu wahidin naw'an muayyanan, maka setiap dokter itu kemudian membuat racikan obat, rumusan obat, racikan obat. Setiap orang itu ini ad-dawa'ul ladzi la da'a ma'ahu ashtahihi, bahwa obat yang tak ada penyakit itu cuma satu, kata beliau, bahwa ketika jangan engkau makan kecuali engkau menginginkannya, artinya lapar, dan engkau berhenti sementara engkau masih menginginkan makanan tersebut. Artinya ketika sudah mulai lapar, kita baru makan, kemudian berhenti sebelum kita kenyang. Nah, ini bagian dari perkataan ahli kesehatan, bukan hadis Rasulullah, tapi mengacu kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau menyatakan tidak ada satu tempat
yang tempat ini dimasuki yang punya tempat yang tidak ada tempat yang paling buruk menjadi wadah itu cuma perut manusia. Itu tempat yang paling buruk kata beliau. Kenapa? Ya contoh bela contoh. Kita misalnya kita beli BBM, maka untuk menjamin keaslian maka kita tanyakan ini asli atau tidak. Satu. Yang kedua, dak kate di antara kita nih kalau ada motor atau mobil kecuali di situ tuh kan ada filternya. Apalagi kalau kita beli yang botol-botol itu, ada filter, ada corong, di situ ada filter, takut ada pasir, ada kotoran. Bahkan untuk motor pun kita hati-hati. Tapi kadang-kadang karena filter di diri kita ini sering tertipu oleh lidah, maka kita menganggap setiap yang enak itu tak berbahaya. Dan kita menganggap bahwa yang tak enak itu sudah pasti tak kita senangi, mungkin jadi penyakit. Maka ikhwan dimuliakan Allah, sabda Rasulullah SAW, maka tak ada di muka bumi ini satu tempat yang menampung kecuali yang paling buruk itu kecuali perut kita manusia. Maka kata beliau, kalau memang harus diisi sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk air, dan sepertiga untuk udara. Nah itu yang paling banter kata beliau. Nah ini yang kemudian diambil oleh dokter ini, bahwa obat yang tidak ada penyakit di situ, manakala kita makan ketika sudah mulai lapar, dan ketika kita masih menginginkan makanan tersebut, artinya belum terlalu kenyang, maka kita berhenti. Cuma kan kadang-kadang kita ini seperti disampaikan tadi, kalau tidak babas bingkas belum nak berhenti dulu, lah habis. Kemudian lah berapa kali menambah sampai mengas kita, lah dak pacak bernapas, saking ini perut lah terisi segala, baru berhenti. Maka ini akan jadi penyakit. Nah kalau orang mampu menjaga pola makan seperti ini, maka fa insyaallah dia akan sehat, dikatakan dokter ini. Ini maksudnya apa? Fadilah atau keutamaan rasa lapar. Selanjutnya yang keenam, min jumlati hadayal muqawqis lin nabi sallallahu alaihi wasallam al-'abdut tabibu. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma ma'nahu la nahtaju ilaihi li'annana qaumun la na'kulu hatta naju'a wa idza akanna la nashba'u. Termasuk yang dihadiahkan oleh Raja Muqawqis. Raja Muqawqis ini Raja Mesir. Maka Raja Muqawqis ini menghadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali hadiah. Salah satunya ini raja memberikan seorang dokter. Jadi hamba saya tapi dia paham ilmu kedokteran. Kata Rasulullah, kami tak butuh hadiah ini. Kami tak butuh dokter. Kenapa? Karena kami adalah kaum yang kami tidak makan kecuali ketika kami lapar, dan kami kemudian kalau sudah makan kami tidak kenyang. Artinya ketika lapar kami baru makan, kemudian ketika belum terlalu kenyang maka kami berhenti. Sesuai tadi kan dengan apa yang disampaikan dokter tadi dari Sawadil Iraq tadi. Artinya bahwa masih ada rasa lapar, masih ada keinginan terhadap makanan yang mau dimakan, maka disitulah orang berhenti. Itu menandakan kehebatan dia memanage keinginannya. Kemudian yang ketujuh, sabilul iqtisadi fil akli an tumsika 'anit ta'ami wa anta tashtahihi wala tanawalahu hatta tashtahiyahu bi syahwatin sadiqatin wa alamatu sidqi syahwati an tashtahiya kulla ta'amin. Bahwa cara yang paling sederhana untuk makan itu, cara yang paling sederhana bagi kita dalam makan itu, bahwa engkau berhenti, engkau menahan makanan sementara engkau masih menginginkannya, dan kemudian engkau tidak makannya sampai engkau menginginkan dengan syahwah shadiqah, dengan keinginan yang betul-betul ingin. Wa alamatu sidqi syahwati, dan keinginan yang paling ingin itu kelihatan kapan? Bahwa semua makanan engkau pengen makan. Nah, artinya
dikatakan bahwa dalam Risalatul Muawanah, cara yang paling sederhana kita menahan makan itu sementara kita sedang ingin, dan kita tak makan kecuali sampai sehingga kita memang menginginkan dengan keinginan luar biasa. Ikhwan, kita berjalan dengan Ustadz Jamal. Ustadz, caknya lemak makan pempek. Lemak, kata beliau. Kalau model, anak tak pengen. Ini lapar tapi belum laparnya. Ustadz, mak mana? Makan. Ayo tak kita makan. Tak kata ini cuma nasi sama iwak teri be. Singgonya nasi dengan garam bagi jadi. Nah itu namanya lapar. Segala sesuatu yang kita pengen saat itu kita makan, membasuh kita pelembangi, pecah lemak kalau dalam pandangan kita. Nah itu namanya syahwah shadiqah. Kita pengen makan semuanya, itu namanya syahwah shadiqah. Maka orang itu kalau makan dalam kondisi seperti itu, kemudian berhenti ketika dia masih menginginkannya, belum sampai kenyang, maka itu cara makan yang paling sederhana yang bisa mengundang atau menjaga kesehatan. Yang menjadi masalah adalah bahwa kalau tiap hari, tiap malam terus berkunyah kita, nah itu yang kemudian membuat pencernaan tak sempurna, kemudian badan cepat lelah dan lain sebagainya. Kemudian yang kedelapan, Al-Hasanul Qazzazu yaqul, ada seorang ulama yang bernama Al-Hasan Al-Qazzaz, yaqul, ia berkata, bunya hadzal amru ala thalathati asya'a, alla ta'kula illa 'indal faqati, wa la tanama illa 'indal ghalabati, wa la tatakallama illa 'indad darurati. Dalam kitab Risalah Qusyairiyah dinyatakan seperti ini. Bunya hadzal amru ala thalathati asya'. Agama ini dibangun atas 3 perkara, kata beliau. 3 hal yang dengan ini maka agama ini bisa terbangun dengan baik. Pondasinya bisa menjadi pondasi yang kokoh. Apa? Antum sika 'anit ta'ami wa anta tashtahihi. Allah ta'kula illa 'indal faqati, bahwa engkau tidak makan atau jangan engkau makan kecuali ketika kau lapar. Yang kedua, wala tanama illa 'indal ghalabati, jangan tidur kecuali kalau sudah ngantuk berat. Kemudian yang ketiga, wala tatakallama illa 'indad darurati, dan jangan ngobrol kecuali yang perlu-perlunya saja. Nah, 3 hal ini orang bisa seperti ini, maka kokoh agamanya. Bahwa ayo kita makan, ayo lagi makan, ngesaka makan dulu. Jam 7 makan, kakek jam 11 kita apa ya snack ada. Lagi makan snack, siang kakek lau apa ya. Nah, itu kan maksudnya ini pakam ini keinginannya. Kemudian setelah siang, kakek petang nih makan apa ya. Jadi makan itu bukan karena lapar tapi karena pengen. Nah, ini yang jadi muskilah itu di situ. Jadi kadang-kadang bahwa terus mikirkan makan. Nah, ini muskilah, apalagi kita ni kan wong Palembang ni makan nak lemak, gawe dak galak, duit nak banyak, kira-kira seperti itu. Nah, yang seperti ini yang membuat kadang-kadang kita jadi terbuai oleh hal-hal seperti ini. Dak lemak makan itu. Sementara para ulama mengajarkan kepada kita, orang-orang terdahulu, yang penting perut terisi, rasa nomor sekian. Kalau sekarang yang penting lemak, sehat tak sehat nomor sekian. Maka sampai sekarang banyak anak-anak kecil-kecil sudah obesitas. Ada yang umur 30 tahun sudah kena misalnya DM, diabetes mellitus misalnya. Ada yang kena apa, kemudian dia sudah darah tinggi misalnya. Itu penyakit gula segala macam. Ini ikhwan dimuliakan Allah, ternyata galo-galo karena makanan. Baik jenis yang dimakan maupun pola cara makan. Berarti 1400 tahun yang lalu dengan kata-kata kulu mimma fil ardi halalan thayyibatu, keren memang. Makan halal lagi baik. Halal kita perhatikan kehalalannya. Cara sembelihnya kita perhatikan, sampai ada sekarang juru sembelih halal kan. Aduh, pelatihan di mana-mana keren, Masya Allah luar biasa. Banyak kemudian orang menjaga betul makan. Tapi kadang-kadang pola makannya kadang kita lupa untuk kita jaga. Contoh kecil, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi thairin mimma yashtahun. Makan penduduk surga itu buah-buah yang terpilih dan daging unggas, daging burung yang sangat lezat.
enak rasanya. Artinya apa? Yang mana dulu ke? Daging apa buah? Buah. Ayo makan kita Ustaz. Makan Ustaz. Makan berdua senampan dengan Ustaz Jamal. Ujungnya apa? Makan. Setelah itu apa? Ada cuci mulut. Apa cuci mulutnya? Pisang kah, anggur kah, nanas. Ternyata makan dulu, lauk dulu, baru buah. Sementara Al-Quran menyatakan buah dulu, baru makan berat. Ini sunnah Rasulullah SAW. Artinya anggurnya halal, makanannya halal, Masya Allah. Misalnya kita makan lemak pula, Masya Allah. Tapi kadang cara makan, pola makannya kita kadang terlupakan. Sementara Rasulullah SAW mengajarkan kita makan yang halal iya, cara makan yang baik juga iya. Makan yang halal, rezeki yang halal, halal bendanya, halal cara mengolah dan cara mendapatkannya, kita sudah diajar dalam agama. Tapi kadang-kadang kita banyak lupa pada pola cara kita mengkonsumsinya, kapannya, kuantitasnya, jenis apanya. Padahal susu halal, kemudian ikan halal tidak? Halal. Sementara ada satu hadis Rasulullah SAW menyatakan jangan kamu makan ikan sambil setelah itu minum susu. Ternyata tidak boleh ikan ini dicampur dengan susu. Artinya protein yang dari air digabung dengan darat enggak boleh. Kemudian misalnya ada orang sekarang ini kadang sering dia makan makan seafood setelahnya itu dia minum jeruk atau vitamin C, entah benar atau salah, kemudian terjadi proses biokimia dalam tubuhnya sehingga keracunan. Ikhwan dimuliakan Allah, halal galau barang itu. Semua itu yang kita sebutkan halal. Tapi kadang-kadang ketidaktahuan kita tentang cara makannya, polanya bagaimana, ya aturan-aturan diajarkan Rasulullah SAW, kadang-kadang kemudian kita kena penyakit, begahkah, emahkah, segala macam. Bukan salah makanannya, tapi mungkin karena ketidaktahuan kita tentang cara makan tersebut yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya, wala tanamu illa indal ghalabati, dan jangan tidur kecuali sudah merasa ngantuk betul. Ya betul. Kemudian selanjutnya wala tatakallama illa indad darurati, dan jangan engkau bicara kecuali ada perlunya, ada kepentingannya. Ikhwan dimuliakan Allah, yang ini yang patut al-faqih dan kita semua kadang-kadang harus ngerem, terutama bagi al-faqir ataupun keluarga kami atau para kaum wanita terutama yang memang kadang-kadang kalau lah ngomong tuh kadang kalau bergesah itu kalau cerita-cerita sudah lupa waktu. Sekarang sudah Isya misalnya, kadang-kadang kalau lah sudah cerita tuh langsung jam 9, udah terus jam 9 ngomong bagaimana. Itu kan banyak dibahas, terjadi dalam kehidupan kita. Lagi misalnya lagi beli sayur, ngobrol dari jam 7 sudah jam 8, sejam itu tegak tak terasa. Nah, maka dinyatakan oleh Imam Al-Qazzaz bahwa kalau ingin melihat agama itu pondasinya kuat, maka jangan banyakkan 3 hal ini kecuali kalau sudah kepepet betul. Makan ketika sudah lapar, kemudian tidur kalau sudah terasa ngantuk, penat, payah banget. Kemudian selanjutnya jangan banyak ngobrol kecuali kita punya kepentingan di situ. Kemudian yang ke-9, yuhka anna rajulan lam yajid 'asha'a li'iyalihi fabaka falamma qila lahu dhalika qala la abki 'ala fawatil 'asha'i wa innama abki lil farahi haitsu tushabbihuna bis salihin aw ma hadha ma'nahu. Diceritakan ada seorang laki-laki dan salafin as-salih yang dia itu tak mendapatkan makan malam. Artinya malam itu dia tak makan, tidur dalam kondisi kelaparan. Dia, istrinya, anaknya. Kemudian dan dengan kondisi itu beliau menangis. Lapar kok nangis ya? Nah, ketika ditanya, apakah kamu nangis karena lapar dan katanya makan? Bukan.
Aku ini nangis karena senang. Loh, ngapa senang? Kenapa bahagia? Karena kami akhirnya tercicip. Tercicip apa? Kami akhirnya mencoba, diizinkan Allah mendapat kesempatan untuk mencobai merasakan bagaimana kebiasaan orang-orang solihin terdahulu. Orang-orang solihin itu mereka lebih banyak lapar daripada kenyangnya. Nah, malam ini kami bisa diizinkan Allah untuk bisa mencicipi rasa lapar. Artinya tidur kami ini dalam kondisi haus dan dahaga. Dan itu biasa orang-orang soleh terdahulu, kata beliau. Maka kami ya Allah terima kasih, akhirnya kami pacak juga pecah orang-orang soleh terdahulu. Bukan karena bab solatnya, bukan bab zikirnya, bukan sedekahnya, tapi bab laparnya. Nah, ini orang terdahulu seperti itu. Kalau kita nangis ya Pak, karena tidak pacak makan pindang di mana misalnya kan. Nah, ini beda kualitas. Ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang ke-10. Qala Abu Sulaiman Ad-Darani, berkata Abu Sulaiman Ad-Darani, li an atruka min asya'i luqmatan ahabbu ilayya min an aqumal laila ila akhirih. Dalam risalah Qusyairiyah dinyatakan, dengan aku meninggalkan makan malamku satu suap lebih aku cintai dibandingkan aku tahajud semalam suntuk sampai subuh. Dengan aku meninggalkan satu suap makan malamku lebih aku cintai dibandingkan dengan kalau qiyamul lail sampai semalam penuh sampai menjelang subuh. Maksudnya apa? Satu, beliau mengajarkan rasa prihatin atau rasa lapar. Mengajarkan bahwa orang kalau lapar itu hatinya khusyuk, tingkat bergantungnya tinggi kepada Allah. Orang yang lapar itu lebih tabah. Orang yang lapar itu kemudian mengikuti sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang lapar itu lebih mawas diri, banyak fadilahnya. Maka kata beliau, aku meninggalkan satu suap makan malam lebih aku dicintai dibandingkan dengan aku kemudian qiyamul lail sampai satu malam penuh. Maksudnya adalah bahwa tahajud atau qiyamul lail beribadah di waktu malam itu pahalanya besar. Karena kenapa? Banyak sekali fadilahnya. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Inna nasyiatal laili asyadu wa tawa aqwamu qila. Wah, seperti itu. Tetapi kata beliau, kadang kalau maksudnya ketika ada orang yang beribadah tahajud tapi dia ditopang dengan rasa kenyang, itu yang ditakutkan. Akan terganggukan atau akan diselewengkan, atau iblis atau setan itu punya potensi besar untuk punya kekuatan untuk mengganggunya. Sementara kalau lapar maka orang khusyuknya, zikirnya kepada Allah potensinya lebih besar. Jadi bukan berarti beliau tidak mau tahajud, bukan, justru beliau lebih kencang tahajudnya. Karena kalau orang lapar maka kemudian mereka ada jenis orang-orang yang kenyang itu dengan apa? Dengan ibadah dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mana contoh-contoh kita lah. Ketika jam 2 siang kemudian kita lapar. Lapar itu. Akhirnya kemudian kita alihkan misalnya tadarus bulan puasa. Ternyata rasa lapar itu kemudian teralihkan dengan bacaan terus hilang. Berarti lapar juga adalah proses atau reaksi yang ditimbulkan oleh otak yang menerima signal-signal dari entah dari perut, entah dari usus, entah dari apapun. Karena jam biologis kita kebiasaannya seperti itu. Biasanya nih lapar tak lapar jam 4 sore ini aku nih ngopi. Biasanya nih jam 4 nih sore lapar tak lapar aku nih pisang goreng. Nah, ketika itu tak kita lakukan, jam 4 itu kita kenyang. Tapi ternyata karena kebiasaan itu kemudian ini saraf yang ada di usus, di lambung kita mengirim signal ke otak, memunculkan rasa lapar. Nah, bagaimana Islam mengatur supaya kita tak diganggu rasa lapar? Innamal a'malu bin niyat. Bahwa orang ya ikhwan, kalau orang sudah berniat puasa, bahkan orang tak puasa itu jam 7 sudah lapar.
Sementara orang puasa biasa weh. Betul tidak? Kita lihat ada orang, ini Senin nih Senin. Ada yang puasa, ada yang tidak puasa. Jam 11 itu, padahal jam 7 dia lah makan itu. Pempeknya itu lah sepiring dia makan. Model yang sekian dia makan. Jam 11 keroncong rasanya. Sementara ini si kok makannya sebelum subuh. Kaget makannya ketika maghrib. Tapi ternyata yang tidak puasa tuh pecah lebih lapar dia dibandingkan yang puasa. Kenapa? Karena ketika orang berniat, maka dengan barokah niat itu dia mengirimkan signal kepada otak. Hei otak, berhenti, stopkan signalmu, mengirim signal kepada perut. Jangan terima signal ini dari perut, sehingga kemudian rasa lapar itu bisa ditunda. Ikhwan dimuliakan Allah SWT. Maka ternyata memang pantas bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan innama, harus hanya dengan niat saja amal itu akan diterima. Karena dengan berkah amal, contoh dalam kasus ini ketika seseorang sedang lapar, ternyata lapar itu bisa ditunda dengan berkah niat yang tulus lillahi ta'ala. Buktinya beliau sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, kemudian sahabat bersama tabi'in itu banyak melakukan peperangan bahkan pada bulan Ramadan dan menang mereka dalam kondisi berpuasa. Ini menunjukkan apa? Barokah niat. Maka jangan niat kita ini meremehkan niat. Pantas kita wa inna ta'allum wa ta'lim, aku niat belajar, mengajar, kemudian mengingatkan, mengambil peringatan, beri faedah, mengambil faedah, mengingatkan kepada aku. Itu kenapa terus kita ulang-ulang, supaya kita belajar kita memang semata-mata lillahi ta'ala. Dan kalau sudah semata-mata lillahi ta'ala, kita tak terfikirkan untuk mencari keuntungan-keuntungan yang lain. Kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini barokah niat yang betul-betul ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian berikutnya afatus syab'i, bencananya kenyang. Tadi fadilah keutamaan lapar, sekarang apa? Bencana-bencana kenyang itu. Yang pertama fil hadithi la tumitul qalba bit ta'ami wasyarabi fa innal qalba kazzar'i yamutu idza kathura alaihi al-ma'u. Dinyatakan bahwa dalam satu hadis, jangan kalian matikan hati kalian dengan makanan dan minuman, karena sesungguhnya hati itu kazzar'i, seperti tanaman, yamutu idza kathura alaihil ma'u, yang dia akan mati kalau banyak air menggenang padanya. Dalam kitab Tanbihul Mughtarrin dinyatakan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan jangan kalian matikan hati kalian. Apa makna hati yang mati? Hati yang mati itu ketika satu kebaikan sudah tak membekas dalam diri kita. Denjuk nasihat tak galak dengar tapi tak diamalkan. Ada orang meninggal, tidak nangis, tidak juga terpikir, oh ya aku ni bakal cak itu. Nah itu hati yang mati. Kemudian ada maksiat, dia malah ketawa. Ada orang melakukan keburukan, dia bilang biasa saja. Ini contoh, ini indikator hati yang mati. Apa penyebabnya? Salah satunya banyaknya makan dan banyaknya minum. Maka dalam hadis dinyatakan jangan kalian buat hati kalian mati itu dengan apa? Dengan makan dan minum. Kenapa? Karena sesungguhnya hati itu seperti tanaman, seperti sawah. Yang di sawah tersebut ada tanaman yang dia akan mati kalau kebanyakan air. Uang zaman dulu kalau bertanam padi kan musim hujan, bagus tak? Bagus. Ngapo? Kalau banyunya dikit. Kalau padi tergenang sampai kacap banyunya itu, sampai kemudian sampai menenggelamkan tanaman, ya tak akan bagus, akan mati itu makanan. Artinya maksud beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa makan itu butuh, betul, kebutuhan kita, kebutuhan jasadiah kita. Tapi kalau terus makan, maka seperti kita terus mengguyur air pada makanan, dan itu akan membuat hati seorang mati. Ini peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Anil Imam Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah, dari Sayyidina Imam Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Qala, beliau menyatakan,
ma syabi'tu qattu illa 'asaitu aw hamamtu bil ma'siyati, tiadalah aku kenyang atau merasakan kenyang kecuali setelah itu aku maksiat, atau minimal aku memikirkan atau mengangan-angankan kemaksiatan. Nah, ikhwan dimuliakan Allah, ini yang ngomong Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ini versi maksiatnya waliullah dengan versi maksiatnya kita kan beda. Tolong jangan diartikan dengan artian yang langsung. Sama seperti curhatnya Imam Syafi'i kepada guru beliau, syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani bi tarkil ma'asi. Aku pernah curhat kepada guruku Imam Waqi', pakai kaf bukan qaf. Imam Waqi', wahai guruku, kenapa ini kok rasanya hafalanku kok terganggu terus? Maka beliau mengingatkan aku supaya meninggalkan kemaksiatan. Fa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Bahwa beliau memberikan aku kabar, menunjukkan aku satu ilmu, bahwasanya ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang melakukan maksiat. Maksiat katanya sama maksiat, tapi kalau di mata siapa itu akan berbeda. Bagi para aulia, kekasih Allah, 1 detik tak zikir kepada Allah maksiat. Kita ini kemudian maksiat kita ya nyolong ini, nyolong itu, menghibah orang, itu maksiatnya kita. Tapi bagi para ulama itu tak terpikirkan maksiat seperti kita. Yang disebut maksiat bagi mereka itu misalnya biasa mereka sholat malam sampai 100 rakaat, sholat malamnya cuma 50 rakaat misalnya. Ini maksiat bagi beliau-beliau. Jadi bedakan. Kalau yang ngomong ini apalagi yang ngomong Sayyidina Ali, tambah kita harus berhati-hati. Maksudnya adalah bahwa kita ambil pada kesimpulan bahwa orang kalau kenyang, terlalu kenyang, maka potensi untuk melakukan maksiat dengan apapun itu, entah pikirannya, entah panca inderanya, entah apapun itu, jauh lebih besar ketimbang dengan orang yang melakukan maksiat, orang yang sedang lapar. Maka potensi maksiatnya lebih kecil dibandingkan dengan kondisi dia kenyang. Ini yang ingin disampaikan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Walhasil, kenyang adalah kebaikan, lapar pun kebaikan. Yang tak boleh adalah kalau orang terlalu kenyang. Maka ini akan menjadi muskilah dalam kita kemudian untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan pada apa yang kita pelajari, dan mudah-mudahan al-faqih dan kita semua siap untuk mengamalkan dan menyampaikan apa yang kita pelajari pada malam hari ini. Usikum nafsi bittaqwallah, mengingatkan bahwa besok kita akan ada haul Sayyidi Syekh Haji Ali Umar Thayyib Allah yarham. Juga waktu setelah zuhurnya jam 1 setelah selesai, juga di 24 Ilir juga ada haul di markas pedas di 24 Ilir. Kita ambil bagian, yang tak ambil bagian mudah-mudahan kita bisa membaca doa ini, Allahumma ja'alna minal hadirin ma'al hadirin ahlil hudur. Ya Allah, jadikan kami termasuk di Engkau golongkan dengan bersama orang-orang yang hadir, bersama orang-orang yang selalu hadir hatinya mengingat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kegiatan kebaikan-kebaikan yang dilakukan kita pun mendapatkan keberkahan pahalanya insyaallah. Kita tutup dengan sama-sama membaca doa khitamul majlis. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubah taghsil li kulli haubah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه
عداد طش السحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله